Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan pada pertemuan ke-10 ini kita akan mengkaji surah yang ke-10, yaitu surah Yunus alaihi salam. Semoga kiranya dengan mengkaji surah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagaimana biasa, kajian kita berfokus kepada 3 hal utama. Yang pertama, arti dan makna. Maksudnya arti dari judul surah ke-10 ini dan makna di balik arti itu. Yang kedua, kita akan lihat hubungan al-munasabah, hubungan surah yang ke-10 dengan surah ke-9, hubungan antara surah Yunus dengan surah At-Taubah. Yang terakhir, barulah kita sampai kepada pesan-pesan utama yang ada di surah Yunus. Nah, demikian pola dari kajian kita. Mari kita mulai dengan melihat poin pertama, arti dan makna. Surah Yunus, arti dari Yunus adalah seorang nabi, seorang nabi yang diutus dalam catatan sejarah. Dia diutus ke daerah Ninawa, di suatu daerah di Irak sekarang ini. Allah mengutusnya ke sana. Nah, dikatakan bahwa Nabi Yunus berasal dari Syam. Ia berjalan ke tempat yang telah dikatakan tadi, dan karena dia pendatang, mengajak penduduk di sana untuk beriman dengan benar, dia dilecehkan, dia diolok-olok, dia diremehkan, sehingga setelah sekian lama dia berdakwah, ada yang mengatakan selama 33 tahun berdakwah, hanya 2 orang yang ikut kepadanya. Akhirnya naik juga emosinya. Dia katakan bahwa kalau mereka tidak menerima peringatan dari Allah, Allah akan menyiksa mereka. Tapi peringatan Nabi Yunus, itu tidak digubris. Dan Yunus karena emosi, ia lalu meninggalkan kaumnya. Karena menyadari janji Allah sebentar lagi tiba menghancurkan kaum Yunus. Nabi Yunus berangkat meninggalkan kaumnya sebelum datang perintah Allah dalam keadaan emosi, dan akhirnya Allah menghukum Nabi Yunus. Kenapa meninggalkan kaumnya pada belum datang perintah Allah? Dan Nabi Yunus seperti kita kenal, seperti kita ketahui, akhirnya setelah masuk ke dalam perahu untuk melarikan diri, akhirnya kena perahu itu perahu itu oleng, ya. Jadi kata nakhoda ini biasanya begini kejadian kalau ada pelarian. Diundilah keluar Nabi Yunus, siapa yang keluar namanya akan dilempar ke laut. Nabi Yunus dilempar ke laut dan dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan, jadi penjara di perut ikan. Sehingga Nabi Yunus dikenal dengan Nabi yang bernama Zannun atau Zunnun, Nabi yang dipenjara dalam perut ikan. Itulah sekedar arti atau sejarah Nabi Yunus alaihi salam. Suatu yang aneh adalah surat Yunus ini berbeda dengan surah-surah yang lain. Surah Al-Baqarah ada Al-Baqarahnya. Surah Ali Imran ada cerita Ali Imrannya. Sampai surah At-Taubah ada penjelasan Taubahnya. Tapi surah Yunus
tidak ada cerita Nabi Yunus. Di surah Yunus ini nggak ada cerita Nabi Yunus. Tadi cerita yang tadi yang mengatakan Nabi Yunus diutus pada kaumnya, akhirnya dilempar ke laut, itu justru di surat-surat yang lain. Kita perhatikan surah 37. Pada surah 37 diceritakan tentang Nabi Yunus, bukan di surat Yunus, tapi di surah ke-37 surah As-Saffat. Tepatnya mulai ayat 139. Ayat 139 berbunyi, wa inna yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Terus, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Titik. Jadi hukuman Nabi Yunus dari Allah karena melanggar perintah melarikan diri sebelum datang perintah untuk pergi, hukumannya adalah penjara perut ikan sampai hari berbangkit. Itu vonisnya. Kita baca sekali lagi ayat 143. Yang tadi baca dua ayat, 143, 144. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Nah, hukumannya dijatuhkan sampai hari berbangkit terus berada dalam perut ikan. Dan kalau itu terjadi, itulah ikan yang paling tua. Tapi rupanya Nabi Yunus dapat remisi, pengampunan dari Allah, pengurangan hukuman. Kenapa? Karena ia bertasbih. Dan tasbih Nabi Yunus yang terkenal itu justru terdapat di surat yang lain. Surat 21. Pada surat 21, Nabi Yunus yang kita sebutkan tadi, Nabi yang dipenjara dalam perut ikan, disebut dengan Zannun. Nabi yang dipenjara di ikan Nun, sebangsa paus. Mari kita lihat surat 21 ayat 87. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Dan ingatlah kisah Zannun, Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi tasbih Nabi Yunus yang menyelamatkannya adalah kata-kata La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Bergetar suaranya, didengar oleh malaikat. Memohon ampunan untuk Nabi Yunus. Nabi Yunus akhirnya dikeluarkan dari penjara perut ikan. Dan ia telah dapat memperbaiki sikapnya. Menjadi orang yang tidak lagi emosian. Dan Allah menyelamatkannya. Keluar dari vonis yang sangat panjang itu. Disebabkan tasbihnya. Yang seperti dikatakan di ayat 87, itu tasbihnya adalah La ilaha illa anta subhanak. Ayat 87 itu وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ Inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minal zalimin. Itulah yang dibaca. Banyak-banyak dibaca oleh Nabi Yunus. Sehingga ia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Sahabat yang mendengarkan penjelasan Rasulullah ketika Rasul menjelaskan ayat ini mengatakan, apakah bila kita tidak Nabi Yunus membaca tasbih Nabi Yunus ini, Allah akan keluarkan kita dari kemelut, dari kegelapan, dari kesulitan? Iya, kata Rasulullah. Jadi Nabi Yunus yang intinya adalah tasbih yang dapat mengeluarkan kita dari kepenatan hidup, dari keruwetan, dari berbagai masalah yang membuat gelap pikiran kita. Zikir yang baca Nabi Yunus sebagaimana mengeluarkannya dari perut kegelapan, dari perut ikan. Ia akan menyelamatkan orang yang bacanya dengan tulus. Jadi ini kata Rasulullah tidak berlaku untuk Nabi Yunus saja. La ilaha illa anta subhanak juga berlaku bagi semua orang-orang beriman. Sebagaimana disebutkan di ayat selanjutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Silakan. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Iya, kami selamatkan karena tasbih itu. Dan untuk Nabi Yunus, Allah beri catatan, jangan Muhammad, jangan hai Muhammad, engkau ikut perilaku Nabi Yunus ini, kurang bagus ini. Ikut nabi-nabi yang lain. Nabi Yunus tidak bagus, artinya sikapnya tadi agak emosi, itu membawa dampak yang tidak baik. Sehingga Allah tegur, nah, jangan ikut Nabi Yunus, cukup jadi pelajaran saja, seperti ditegaskan di surat 68. Pada surat 68, ayat 48. 68 itu surat Al-Qalam, ayat 48 mengatakan, Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahimil hut innada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang Yunus berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Nah, jangan marah, kendalikan emosi. Nah, itulah sebabnya makna dibalik dari Yunus ini adalah menyadarkan manusia untuk mengambil pelajaran dari Nabi Yunus dan kaumnya. Nah, itu makanya Nabi Yunus tidak disebut, tapi yang disebut justru kaumnya. Seperti dikatakan di surat Yunus. Di surat Yunus ini walaupun namanya Yunus, tapi cerita Nabi Yunus, doanya terdapat pada ayat yang lain, pada surat yang lain. Di surat Yunus ini justru yang ditonjolkan adalah kaum Yunus. Seperti dikatakan di ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Titik. Nah, jadi Nabi Yunus, surah ke-10, tidak menjelaskan tentang Nabi Yunus, tapi menjelaskan tentang kaumnya. Sekian tentang arti dan makna di balik Yunus alaihi salam surah ke-10 ini. Kita lanjut bagian kedua hubungan. Bila surah yang lalu, surah At-Taubah atau Baro'ah, menjelaskan perlunya bertaubat agar tidak terlepas dari kasih sayang Allah. Jadi perlu bertaubat agar tidak terlepas dari kasih sayang Allah.
agar mendapat kasih sayang Allah. Kemarin dilambangkan at-taubah itu nggak ada bismillahnya. Seakan-akan mengatakan orang yang tidak taubat itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Sudah kita jelaskan, maka surah ke-10 mengingatkan orang yang kehilangan kasih sayang. Seperti Nabi Yunus, emosi sesaat. Orang yang kehilangan kasih sayang dan emosi perlu bertaubat meskipun ia seorang nabi. Nah, kira-kira gitu penjelasan dari hubungannya. Jadi orang yang emosi, orang yang kehilangan akal sehatnya, kehilangan pertimbangannya, emosi, itu dia dapat mengucapkan kata-kata yang tidak baik, dapat melakukan perbuatan yang kurang terpuji. Orang itu meskipun seperti Nabi Yunus, dia perlu bertaubat. Itulah makanya zikir Nabi Yunus bermuatan taubat. Aku mengakui aku salah. Nabi yang lain, tapi tidak separah Nabi Yunus, tidak dihukum oleh Allah seperti Nabi Yunus, itu Nabi Musa, terkenal dengan temperamental. Nah, itu juga ketika emosi dan setelah reda, dia bertaubat. Nah, seperti dikatakan di surat 7. Pada surat 7, emosi juga menimpa Nabi Musa. Seperti dikatakan di surat 7 ayat 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Dan tak kala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan alwah Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku. Dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Nabi Musa pergi untuk munajah kepada Allah. Ditinggalkannya kaumnya bersama Harun. Tapi kaumnya berbuat yang tidak baik. Mencari Tuhan baru atas rayuan Samiri. Musa mendapat peringatan dari Allah, kaummu telah menyeleweng, telah kembali kepada kesesatan. Musa pulang marah. Dia tadi marah, dilemparkannya Taurat. Direnggutnya tadi itu janggut saudaranya Harun. Itulah gambaran emosinya. Tapi setelah Harun mengatakan, aku melakukan ini karena begini, Nabi Musa, itu walaupun dia temperamental, tapi cepat mengenahan emosinya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dia mengakui kesalahannya, bertaubat. Seraya mengatakan begini, baca satu ayat setelahnya. Musa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Kita tentulah dalam keadaan atau dalam kejadian sehari-hari, tentulah ada suatu ketika kita kehilangan kontrol emosi. Itu kita jangan tadi itu merasa kecil hati, karena rupanya para nabi juga ada yang melakukan itu. Yang penting Allah cepat kendalikan emosi itu, cepat seperti Nabi Musa secepat itu, dan iringi dengan kata-kata Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Segera menyadari kesalahan, karena emosi yang tidak produktif itu dapat merusak jiwa, dapat pula merusak yang lain. Jadi sekali lagi, kalau at-taubah itu menjelaskan orang-orang yang kehilangan rasa kasih, seperti taubah yang tidak punya basmalah, tidak dari basmalah, itu perlu bertaubat. Maka surah Yunus mengatakan, orang-orang itu surah Yunus mengingatkan orang yang kehilangan kasih. Emosi berarti kehilangan kasih
dari Allah, itu perlu bertaubat seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Itu pula isyarat kenapa Nabi Yunus nggak diceritakan di sana, seakan Allah telah berpisah kepadanya karena emosinya itu. Tapi Nabi Yunus tetap menjadi manusia terpilih, karena setelah dia menyadari kesalahannya, dia kembali kepada Allah. Itulah hubungan surah 9 dengan surah ke-10. Taubah tidak dimulai dengan basmalah, kehilangan basmalah. Yunus kehilangan tadi kekuatannya sehingga dia emosi. Demikian hubungan surah 9 dengan surah ke-10. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan penting dari surah Yunus ini. Yang judulnya adalah belajar dari kaum Yunus. Karena surat 10 ini bicara tentang kaum Yunus, maka judul pesannya adalah belajar dari kaum Yunus. Apa pelajaran penting di surah Yunus ini yang diwakili oleh kaum Yunus seperti ayat yang telah kita baca tadi? Setidaknya kita dapat mengambil 3 pesan penting untuk belajar dari kaum Yunus. Pertama, berimanlah sebelum iman tidak berguna lagi. Jadi beriman, tidak semua orang beriman, imannya itu efektif, iman itu diterima, iman itu berguna. Ada orang beriman, tapi imannya tidak berguna lagi. Itu bisa dalam kondisi orang itu baru beriman, baru mengakui agama Allah yang benar, pada saat yang sudah ditutup pintu keimanan, bisa begitu. Bisa juga orang beriman sudah mempercayai akidah yang benar, tapi tidak menjaga imannya dengan baik. Jadi pelajaran pertama adalah berimanlah dengan benar sebelum iman tidak berguna lagi. Itu makanya kembali ke surat 10 ayat 98. Mari kita baca sekali lagi. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya tidak bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan di dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Nah, intinya kenapa ini kaum Yunus nggak dipelajari, tidak dijadikan contoh? Mereka adalah kaum yang imannya bermanfaat. Imannya itu menyelamatkan. Nah, kaum Yunus setelah ditinggal oleh Nabi Yunus, itu ancaman Allah datang. Jadi janji Yunus itu benar. Nabi Yunus cuma meninggalkan kaumnya pada saat yang belum Allah katakan keluar. Seperti nabi-nabi lain gitu. Keluarkan, keluar. Malaikat mengatakan kepada Nabi Lut, sekarang keluar sebelum subuh. Nabi Yunus belum dapat perintah itu sudah pergi duluan. Nah, itu salahnya. Nabi Yunus sebagai nabi mengatakan ancaman Allah tiba, memang benar, datang ancaman Allah itu. Tapi kaum Yunus sadar, itu dia. Mereka mengambil momen yang sangat genting. Seandainya mereka nggak ngambil momen itu, hancur kaum Yunus. Tapi mereka melihat tadi itu, ada yang sadar. Benar kali Nabi Yunus itu. Kenapa dia capek-capek datang kemari? Kenapa gitu? Benar itu Nabi Yunus. Mari kita beriman. Ya Allah, mereka beriman. Padahal Nabi Yunus nggak ada. Mereka panggil nama Allah atas nama Tuhan yang dijelaskan Nabi Yunus. Tolong kami ya Allah. Mereka beriman. Beriman dengan sepenuh hati. Imannya bermanfaat. Nah, itu pelajaran pertama dari kaum Yunus. Berimanlah dengan benar. Sebelum iman itu tak berguna lagi. Karena ada orang mengatakan beriman, kata malaikat hari gini lu baru beriman. Itu di surat Yunus dikatakan begini. Di surat Yunus ayat 90 dikatakan, wajawazna
ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. Ayat berapa tadi apa Ustaz? Ayat 90. Di surat Yunus ini, contoh iman yang tak berguna lagi, tidak seperti kaum Yunus, itu dicontohkan kepada Fir'aun. Pada surat 10 ayat 90 dikatakan begini. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Ya, dia baru hampir tenggelam baru mengatakan, aman tuh, aku beriman. Sebagaimana kepada Tuhan sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Aku beriman, tapi sudah mau mati. Kata malaikat, hari gini lu baru beriman. Lanjut, satu ayatnya. Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kira-kira begitulah terjemahannya kalau pakai bahasa sekarang. Malaikat mengatakan sama Fir'aun, hari gini lu baru beriman. Dulu kemana aja? Nah, jangan tunggu iman tertolak. Berimanlah seperti kaum Yunus. Beriman pada saat iman masih diterima. Karena ada saatnya pengakuan beriman ditolak seperti yang terjadi pada Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Pada surah 6 ayat 158 ada peringatan untuk kita semua di surah ke-7. Di surah ke-6 ya, surah 6 158. Hal yanzurun, itu awalnya. Surah 6 ayat 158. Silakan baca. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Tuhanmu pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu. Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Ya, kita menunggu malaikat itu datang. Semua tercatat. Nama kita sudah tercatat oleh malaikat yang diutus untuk mengambil. Nah, kita kembali setelah masa kita dunia berakhir. Apa yang kita tunggu? Mari periksa iman kita. Kaum Yunus itu mengambil kesempatan. Mereka beriman dan imannya berguna. Jangan tunggu sampai iman tidak berguna lagi. Itulah pesan pertama dari kaum Yunus. Pesan kedua, belajar dari kaum Yunus setelah pesan pertama tadi, berimanlah dengan benar sebelum iman tak berguna lagi. Maka yang kedua adalah hindari siksa dengan bertaubat. Jadi tidak peduli seperti kita jelaskan pada kajian yang lalu, tidak peduli sebanyak apa dosa kita. Kalau kita bertaubat dengan taubat yang tulus, itu kita akan selamat dari petaka. Jadi bertaubat. Jadi kaum Yunus, mereka beriman dengan iman yang benar. Dan iman yang benar itu ditindaklanjuti dengan taubat. Kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Jadi bertobat. Hindarkan diri dari bencana dengan bertobat. Nah, itu makanya kembali ke surat 10 ayat 58 dikatakan begini. Kembali ke surat Yunus sudah kita baca, tapi pesan pertama dan kedua menyatu di satu ayat 98. Falaula kanat, silakan baca sekali lagi. Katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya. Bukan surat itu, bukan ayat 58, tapi ayat 98.
Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Nah, artinya kalau iman yang benar ditindaklanjuti dengan taubat yang tulus, mohon ampun pada Allah. Allah beri jaminan, Allah tidak akan menyiksa kamu kalau kamu mohon ampun kepada Allah dengan tulus, seperti dikatakan di surah 8. Pada surah 8 ini ditegaskan melalui ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, jadi selama kita mohon ampunan dan mohon ampun itu seiring dengan iman yang benar, Allah beri jaminan Allah tidak akan menyiksa. Itulah yang terjadi pada kaum Yunus. Mereka beriman dengan iman yang benar dan mereka iringi dengan taubat yang benar. Mereka cari Nabi Yunus, rupanya Nabi Yunus sudah pergi. Tapi mereka walaupun sudah dihilangkan, telah dilenyapkan ancaman Allah, keadaan menjadi semula. Nah, tidak lagi seperti kegelapan. Jadi yang datang itu berbentuk kegelapan, lalu angin, itu suatu yang sangat mendebarkan. Mereka beriman, mereka berteriak mohon ampunan kepada Allah. Dan setelah itu disingkapkan Allah, mereka tetap baik. Mereka cari Nabi Yunus, tapi Nabi Yunus rupanya sudah pergi. Nah, tapi mereka tetap menjaga imannya. Dan karena mereka bertobat dengan tobat yang tulus, mereka jaga taubatnya, Allah singkapkan, hilangkan penderitaan dari mereka. Itu pesan yang kedua, belajar dari kaum Yunus. Yang ketiga, yang terakhir, jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak, meskipun itu baik. Terutama dalam masalah akidah. Jadi memaksakan kehendak itu pemaksaan. Itu suatu kata-kata yang konotasinya negatif. Pemaksaan. Apalagi kalau dipaksakan itu akidah. Itu suatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, makanya Nabi Yunus nggak memaksa. Nabi Yunus hanya mengajak. Tapi dia emosi juga, kenapa nggak mau? Itulah derita para nabi. Para nabi sudah tahu. Yang diajak ini, yang disampaikan ini suatu yang baik. Dan dia mengajak karena ingin orang baik. Tapi rupanya tidak semua yang baik diterima orang dengan baik. Nabi mengajak kaum, mengajak manusia, kaum keluarganya di Taif, bukannya diterima, malah dilempar, dibilang gila. Itu derita para nabi. Jadi tidak semua kehendak kita, keinginan kita supaya orang menjadi baik itu disambut. Itu disambut dengan baik. Oleh karena itu jangan kecewa. Jangan kecewa saat kita mengajak orang kepada yang baik, orang tidak terima. Jangan sampai emosi. Nanti seperti Nabi Yunus. Nabi hampir begitu. Nabi mengajak orang kok orang nggak terima. Nabi sedih, hampir bunuh diri. Seperti dikatakan di surah 26. Pada surah 26, ayat ketiga dikatakan begini. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Ya, karena nggak beriman. Kau tahu ini berbaik. Ini ajakan Allah. Kalau mereka nggak beriman, mereka akan mendapatkan siksa nanti. Kau ingin mereka beriman, kau paksa.
Akhirnya mereka tak mau juga, kau bunuh diri. Kenapa begitu? Jangan. Tugasmu hanya menyampaikan. Terima tidak terima, urusan mereka. Itu makanya di surah Yasin dikatakan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kita lihat surat 36 ayat 17. Yasin yang sering kita baca, ada kata-kata wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Itu. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Nah, itu. Mereka terima atau tidak terima, itu urusan mereka. Yang perlu sampaikan dengan baik. Jangan maksa. Seperti dikatakan di surah 88 surah Al-Ghoshiyah. Fazakir ayat 21. Fazakir innama anta muzakkir. Maka berilah alaihim. Ya, silakan. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Enggak berkuasa. Mereka berkuasa terhadap diri mereka, enggak kamu. Itulah makanya kembali ke Yunus. Pesan ketiga ini tertera di ayat 99. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Kalau Allah mau, nggak usah pakai dirimu. Kalau Allah mau, beriman semua orang. Tapi iman bukanlah paksaan. Iman harus muncul dari mereka sendiri. Iman itu pilihan. Nah, jadi kalau pemaksa, berarti kita memilihkan, bukan orang itu yang memilih. Pemaksaan itu. Si A memilih A, tapi kita ingin dia B, kita paksa B aja. Padahal dia maunya A. Berarti kalau pemaksaan belum tentu sejalan dengan kehendak orang itu. Sedangkan iman adalah pilihan. Makanya Allah katakan, kalau mau supaya orang beriman, apa sulitnya bagi Allah? Tapi Allah nggak buat begitu. Kenapa? Karena iman adalah pilihan. Oleh karena itu pesan dari Nabi Yunus, kaum Yunus. Nabi Yunus tidak memaksa. Dia kecewa. Kenapa? Ketika diajak, kaumnya ini nggak terima. Itu karena dia nggak maksa. Diajak. Akhirnya penat juga ngajak. Dia emosi. Itu nggak boleh. Kita hanya menyampaikan saja. Tentang pilihan terima tidak. Itu urusan mereka. Iman adalah pilihan. Tapi Allah beri jaminan. Siapa yang beriman, menerima kebenaran dengan baik, ketika itu pintu hidayah akan dibuka lebar-lebar untuknya. Seperti dikatakan di surat Yunus ayat 9. Pada surat 9, ayat 9, surat 10 ya, Yunus ayat 9 dikatakan begini. Langsung saja terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Nah, jadi karena mereka beriman, iman itu dari lubuk hati mereka terbukalah pintu hidayah dari Allah. Tapi iman bukan paksaan. Iman adalah kesadaran. Oleh karena itu jangan paksakan kehendak. Karena itu bisa merusak diri. Kita tutup dengan surat 18. Tadi surat Yasin sudah kita baca. Kita gabungkan dengan surat 18. Surat Kahfi. Ayat 6. Ya, silakan baca terjemahnya langsung. Kahfi ayat 6. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati.
setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Iya, jadi banyak orang nggak beriman, jangan stres. Kita hanya menyampaikan saja dengan baik tentang penerimaan. Itu diserahkan kepada pribadi masing-masing. Makanya di surat Yunus tadi dikatakan, kenapa kau paksa manusia? Kamu hanya menyampaikan akan keimanan, Allah kesadaran, ketulusan. Kembali ke pesan pertama tadi, iman yang benar itu dari diri mereka sendiri, bukan karena dipaksakan dari luar. Demikian 3 pesan penting di surat Yunus. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala dapat membimbing kita sehingga kita dapat mengambil pelajaran dari surat Yunus alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim.